Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya Ahmad Rehan Ramdhani dengan NIM 248011067 ingin memaparkan PPT dengan judul Konsep Dasar Psikologi Perkembangan. Mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Bapak Dr. Kasman, SPDI, MPDI, Hafizahullah Ta'ala. Kepada semua teman-teman dan semua yang mendengarkan, semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cara berpikir seorang anak kecil sangat berbeda dengan cara berpikir orang-orang remaja? Atau mengapa orang dewasa biasanya lebih mampu mengendalikan emosinya dibandingkan anak-anak? Ternyata semua perubahan itu dipelajari dalam salah satu cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi perkembangan. Pada video kali ini, kita akan membahas konsep dasar psikologi perkembangan, mulai dari pengertiannya, mengapa penting dipelajari, tahapan perkembangan manusia, teori-teori yang menjelaskannya, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia berkembang dan berubah sepanjang hidupnya. Perubahan ini dimulai bahkan sejak seorang masih berada di dalam kandungan, kemudian lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga memasuki usia lanjut. Yang dipelajari bukan hanya pertumbuhan fisik seperti tinggi badan atau berat badan, tetapi juga perkembangan cara berpikir, emosi, perilaku, kemampuan bersosialisasi, bahkan kepribadian seseorang. Jadi, sederhananya, psikologi perkembangan membantu kita memahami bagaimana manusia tumbuh, belajar, berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, lalu mengapa ilmu ini penting untuk dipelajari? Karena setiap tahapan kehidupan memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, tentu kita tidak bisa mengajarkan anak usia 5 tahun dengan cara yang sama seperti mengajarkan mahasiswa misalnya. Begitu juga ketika menghadapi seorang remaja, pendekatan yang digunakan tentu berbeda dibandingkan saat menghadapi orang-orang dewasa. Dengan memahami psikologi perkembangan, guru dapat memilih metode belajar yang tepat. Orang tua dapat memahami kebutuhan anaknya, dan masyarakat dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu, ilmu ini juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, selanjutnya kita masuk ke tahapan perkembangan manusia. Tahapan pertama adalah masa prenatal, yaitu sejak proses pembuahan hingga bayi dilahirkan. Pada masa ini, organ-organ tubuh mulai terbentuk sehingga kondisi kesehatan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Tahap kedua adalah masa bayi dan balita, yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini, perkembangan berlangsung sangat cepat. Anak mulai belajar berjalan, berbicara, mengenali orang di sekitarnya, dan membangun ikatan emosional dengan orang tua. Tahapan berikutnya adalah masa kanak-kanak. Di tahap ini, anak mulai belajar, membaca, menulis, berhitung, bekerja sama dengan teman, serta memahami aturan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian masuk ke masa remaja. Ini merupakan masa transisi menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, perkembangan emosi, dan pencarian jati diri. Setelah itu, ada masa dewasa, ketika seseorang mulai memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti bekerja, membangun keluarga, dan mengambil berbagai keputusan penting. Terakhir adalah masa lansia,
yaitu tahap ketika kemampuan fisik mulai menurun, tetapi pengalaman hidup dan kebijaksanaan biasanya semakin bertambah. Ya, yang keempat, perkembangan manusia tidak hanya terjadi pada satu aspek saja. Ada 4 domain utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir, mengingat, belajar, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah perkembangan sosial emosional, yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, memahami perasaan, dan mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah perkembangan fisik, meliputi pertumbuhan tubuh, perkembangan otak, serta kemampuan belajar, kemampuan bergerak. Dan yang terakhir adalah perkembangan bahasa dan komunikasi, yaitu kemampuan memahami, menyampaikan, dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Keempat aspek ini berkembang secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Kelima, untuk memahami perkembangan manusia, para ahli mengemukakan berbagai teori. Tokoh pertama adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, kemampuan berpikir manusia berkembang secara bertahap, mulai dari bayi yang belajar melalui panca indera hingga remaja yang mampu berpikir abstrak. Tokoh kedua adalah Erik Erikson. Ia menjelaskan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki tantangan psikososial yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi kemampuan dirinya sendiri, tetapi juga lingkungan sosial seperti keluarga, guru, dan teman-temannya. Terakhir adalah Kohlberg, yang menjelaskan bagaimana kemampuan seseorang dalam memahami nilai benar dan salah berkembang seiring bertambahnya usia. Keempat teori ini saling melengkapi dan menjadi dasar dalam memahami perkembangan manusia. Yang keenam, sekarang kita bahas lebih spesifik mengenai perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap pertama adalah sensorimotor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar melalui penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan gerakan. Tahap kedua adalah praoperasional. Usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan imajinasi, tetapi cara berpikirnya masih belum sepenuhnya logis. Tahap ketiga adalah operasional konkret. Usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata. Sedangkan tahap terakhir adalah operasional formal. Dimulai sekitar usia 12 tahun dan seterusnya. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu berpikir abstrak, menganalisis masalah, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Yang ketujuh, selain kemampuan berpikir, perkembangan sosial dan emosi juga sangat penting. Setiap orang belajar mengenali emosinya, mengendalikan perasaan, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan orang lain. Menurut Erikson, salah satu tahap yang paling penting adalah masa remaja, yaitu tahap pencarian identitas diri. Pada masa ini, remaja mulai bertanya kepada dirinya sendiri, seperti, saya ingin menjadi orang seperti apa? Apa tujuan hidup saya? Itu contoh dari pertanyaan kepada diri sendiri. Jika proses ini berjalan dengan baik, seseorang akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Sebaliknya, jika mengalami banyak kebingungan tanpa bimbingan yang baik, maka proses pencarian identitas bisa menjadi lebih sulit. Karena itu, dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sangatlah dibutuhkan. Yang kedelapan, psikologi perkembangan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
dalam dunia pendidikan. Guru yang dapat menyesuaikan cara mengajar sesuai usia dan kemampuan siswa. Dalam keluarga, orang tua dapat memahami kebutuhan anak sesuai tahap perkembangannya. Dalam bidang kesehatan mental, psikolog dan konselor menggunakan teori perkembangan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah psikologis. Artinya, ilmu ini bukan hanya dipelajari di kampus, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, meskipun sudah banyak diteliti, masih ada beberapa tantangan dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, setiap individu berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Yang kedua, perkembangan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keluarga, budaya, pendidikan, lingkungan, bahkan kondisi ekonomi. Yang ketiga, aspek psikologis. Tidak selalu mudah diukur karena banyak hal yang tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, para peneliti harus menggunakan berbagai metode agar hasil penelitiannya lebih akurat. Terakhir, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari perubahan manusia sepanjang rentang kehidupannya. Melalui ilmu ini, kita memahami bahwa setiap orang berkembang secara bertahap dan memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap usia. Kita juga mengenal berbagai teori dari Piaget, Erikson, Vygotsky, dan Kohlberg yang membantu menjelaskan bagaimana manusia berkembang dari segi berpikir, sosial, emosi, hingga moral. Semoga setelah mempelajari materi ini kita dapat lebih memahami diri sendiri maupun orang lain, sehingga mampu membangun hubungan yang lebih baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kepada yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.